Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Fadila. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 1 Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 253700049. Nah, pada saat ini saya akan membahas materi konsep dasar ilmu geografi, yaitu tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Geografi itu tidak hanya bicara tentang peta fisik, tetapi juga bagaimana manusia membentuk dan dibentuk oleh ruang tempat mereka tinggal. Nah, berikut penjelasannya mengenai geografi dalam aspek sosial. Nah, yang pertama yaitu ada aktivitas manusia dan ruang. Nah, geografi melihat bagaimana manusia memanfaatkan ruang untuk bertahan hidup dan berinteraksi. Fokusnya adalah pada distribusi dan lokasi, seperti pemanfaatan lahan, yaitu bagaimana manusia menentukan lokasi untuk pemukiman, pasar, dan kawasan industri berdasarkan aksesibilitas dan sumber daya. Nah, yang selanjutnya ada mobilitas penduduk, yaitu studi tentang migrasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota atau antar negara, dan dampaknya terhadap perubahan karakteristik sosial di wilayah tujuan. Yang selanjutnya ada adaptasi ekologi, yaitu bagaimana cara hidup masyarakat di pegunungan seperti bertani, berpakaian tebal, yang berbeda dengan masyarakat pesisir seperti nelayan atau rumah panggung. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu ada struktur dan stratifikasi sosial masyarakat. Dalam geografi, struktur sosial seringkali mencerminkan dalam segregasi keruangan, yaitu pemisahan ruang berdasarkan kelas sosial. Yaitu ada zonasi pemukiman, yaitu adanya kawasan elit yang terpisah secara spasial dari kawasan kumuh. Nah, ini menunjukkan stratifikasi ekonomi dalam tata ruang kota. Nah, yang selanjutnya ada aksesibilitas sumber daya. Bagaimana kelompok sosial tertentu memiliki akses lebih mudah terhadap fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah yang berkualitas dibanding kelompok lain karena faktor lokasi. Nah, yang ketiga ada pola dan proses sosial. Geografi mempelajari bagaimana interaksi sosial membentuk pola tertentu di permukaan bumi dan bagaimana proses tersebut berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, itu ada pola persebaran, apakah masyarakat cenderung mengelompok karena kesamaan etnis atau agama atau menyebar secara merata. Yang selanjutnya ada difusi inovasi, yaitu bagaimana sebuah budaya, gaya hidup, atau teknologi menyebar dari satu pusat kota ke wilayah pinggiran melalui jalur transportasi. Yang berikutnya ada interaksi keruangan, yaitu hubungan timbal balik antara dua wilayah. Misalnya ketergantungan kota terhadap desa untuk pasokan pangan yang menciptakan pola keterkaitan sosial ekonomi. Nah, yang keempat ada perencanaan dan rekayasa sosial, yaitu ilmu geografi menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengatur masyarakat demi kesejahteraan bersama melalui intervensi keuangan. Yaitu ada pembangunan wilayah, yaitu merencanakan pembangunan fasilitas umum agar distribusi kesejahteraan merata dan tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Yang berikutnya ada mitigasi konflik, yaitu rekayasa sosial untuk mencegah konflik lahan atau kepadatan penduduk yang ekstrim melalui program seperti transmigrasi atau penataan ulang kawasan kumuh. Yang selanjutnya ada pengembangan berkelanjutan, yaitu mengatur agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat saat ini tidak merusak ruang hidup bagi generasi mendatang. Nah, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi penonton semua. Wassalamualaikum